Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah azza wa jalla, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan kelaziman, keharusan bagi kita sebagai hambanya yang tidak henti-hentinya kita mendapatkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di pagi hari ini Allah berikan kemampuan kita untuk melangkah menuju Masjid Istiqomah. Semoga langkah baik kita menuju masjid ini dalam rangka thalabul ilmi, mendapatkan pahala sebagaimana pahala jihad, mendapatkan pahala yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keridhaan kepada kita untuk masuk ke surganya. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih mengkaji kitab Minhajul Muslim, dan sekarang kita masuk kepada Al-Faslu Sabi', pasal ke-7, Adabul Ukhuwah Fillah wal Hubbu wal Bughdu. Adabul Ukhuwah Fillah wal hubbi wal bughdhi fih, yaitu adab persaudaraan karena Allah subhanahu wa ta'ala, cinta dan bencinya juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai manusia tidak lepas memiliki kebutuhan terhadap manusia yang lainnya, baik dia keluarga kita, tetangga kita, teman kita, atau orang-orang yang kita kenal. Maka kita saling membutuhkan. Namun di sana kita perlu memperhatikan tentang al-ukhuwah, persaudaraan yang dijalin antara satu dengan yang lainnya. Jangan sampai salah ambil teman. Jangan sampai salah menjadikan orang lain sebagai saudara kita. Maka dalam kesempatan pagi hari ini kita sama-sama akan mengkaji bagaimana al-hubbu wal bughdu fillah. Bagaimana cinta dan benci kita karena Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga
sikap kita adalah sikap yang Allah ridhai. Sikap kita terhadap saudara kita adalah sikap yang Allah cintai. Disebutkan oleh Syekh Al-Muslim bihukmi imanihi billahi ta'ala la yuhibbu idza ahabba illa fillah wa la yubghidhu idza abghadha illa fillah. Seorang muslim dengan keimanannya, iman kepada Allah Ta'ala, ia tidak mencintai saudaranya, tidak mencintai temannya, melainkan karena cinta kepada Allah. Dan pula ia tidak membenci saudaranya, melainkan juga membencinya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa li'annahu la yuhibbu illa ma yuhibbullah wa rasuluh. Oleh karena seorang mukmin, seorang muslim, tidaklah ia mencintai melainkan apa-apa yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Wala yakrah illa ma yakrahullahu wa rasuluh. Dan tidak pula ia membenci, tidak menyukainya kecuali apa yang dibenci, yang tidak disukai oleh Allah dan Rasul-Nya. Fahuwa idzan yuhibbullah wa rasulihi yuhib. Ya, kalau begitu, seorang muslim itu ketika ia mencintai dan ketika ia membenci karena Allah dan Rasul-Nya mencintai atau Allah dan Rasul-Nya membenci. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalil itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Dasar dari seorang muslim mencintai dan membenci karena Allah adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu barang siapa yang cintanya karena Allah dan bencinya karena Allah, dan ia memberi kepada saudaranya karena Allah, bahkan menahannya, ia tidak memberinya pun karena Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad istakmalal iman. Kalau semua yang ia lakukan, kecintaannya, rasa bencinya, pemberiannya, atau ia menahan untuk tidak memberi karena Allah, faqad istakmalal iman, maka ia telah menyempurnakan keimanannya. Ya. Ketika ia mencintai orang lain, ya sesama muslim, atas dasar cinta kepada Allah, bukan karena sesuatu yang ada pada dirinya dari perkara dunia. Dan ketika ia membenci, itu pun karena Allah membenci apa yang ada pada saudara kita, orang tersebut, ya, orang lain itu, karena Allah membenci perbuatannya, sehingga kita membenci perbuatan tersebut. Dan ketika kita memberi kepada orang lain pun karena atas dasar Allah juga mencintai ketika kita memberi hal tersebut yang itu baik kepada saudara kita. Dan begitu pula ketika kita menahan untuk tidak memberi, karena kalau kita beri Allah tidak suka. Sebagaimana saudara-saudara kita, ya, yang ada di pinggiran jalan, yang mereka menggunakan alat musiknya, meminta-minta, maka tidak ada hak bagi kita untuk memberinya, ya. Karena tidak ada pembelajaran yang baik kepadanya, kecuali kita beri, kemudian kita memberikan nasihat. Kalau hanya memberi, bukan pendidikan, ya, tidak baik baginya. Karena apa? Menganggap ini sah, ini halal. Taib ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Wa bina'an ala hadza fajami'u ibadillahi salihina yuhibbuhumul muslimu wa yuwalihim. Atas dasar inilah
Seorang muslim, yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, mendapatkan kecintaan dan pembelaan oleh muslim yang lainnya. Atas dasar ini, kecintaan kepada Allah, maka seorang muslim mendapatkan kecintaan dan mendapatkan pembelaan dari kaum muslimin yang lainnya. Wa jami'u ibadillahil fasiqin an amrillahi wa rasulihi yubghidhuhum wa yu'adihim. Dan atas dasar ini pula orang-orang fasik, orang-orang yang membangkang perintah Allah, yang mereka tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka juga berhak untuk mendapatkan kebencian dari kaum muslimin. Dan mereka pun berhak mendapatkan permusuhan, artinya dimusuhi oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, dan kita tidak punya hak untuk mencintainya. Baik. Baida anna hadha ghairu mani'in lil muslim ay yattakhidha ikhwanan asdiqa'a fillahi ta'ala yakhussuhum bimazidi mahabbatin wa widad. Namun demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang seorang muslim ketika ia menjadikan saudaranya sebagai teman-teman, sebagai sahabat fillahi ta'ala, dan memberikan kekhususan dengan menambah rasa cinta dan menambah rasa kasih sayang. Karena dasarnya berbeda. Ini orang soleh muslim, yang ini muslim namun tidak soleh. Yang pertama, dia muslim soleh, baik akhlaknya, maka berhak mendapatkan kecintaan yang lebih. Yang satunya muslim namun tidak soleh, tidak baik, bahkan fasik, maka hak dia sebagai seorang muslim berbeda dengan muslim yang soleh, muslim yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. إذ رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في اتخاذ مثل هؤلاء الإخوان والأصدقاء بقوله. Hal tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, memerintahkan kepada siapa yang ingin mengambil saudaranya sebagai seorang sahabat. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min ilfun ma'luf. Seorang muslim itu akrab dan bisa diakrabi. Wala khaira fi man la ya'lafu wala yu'laf. Dan tidak ada kebaikan bagi siapa yang tidak bisa diakrabi. Tidak akrab dan tidak bisa diakrabi. Jadi atas dasar keislaman, atas dasar persaudaraan di dalam fillah karena Allah, maka hendaknya seorang muslim itu akrab, dan bisa diakrabi. Kalau tidak, beliau menyebutkan la khaira, tidak ada kebaikan. Gak mau didekati oleh orang muslim yang lainnya, gak mau diajak berteman, maka la khaira, kata beliau, tidak ada kebaikan padanya. Karena sejatinya seorang muslim itu satu frekuensi atas dasar keislaman. Pertama itu. Kemudian ada nilai-nilai tambahan sebagaimana Rasulullah SAW tadi sebutkan, boleh melebihkan rasa cinta kepada yang satu melebihi yang lainnya, karena punya nilai yang lebih, bukan perkara dunia namun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna haulal arsy manabira min nurin. Nah, ini ayat ini, sabda ini, hadis ini
akan menyebutkan bagaimana keutamaan orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan bahwasanya di seputaran arsy, ya, di sana ada mimbar-mimbar yang memiliki cahaya atau yang bercahaya. Alaiha qaumun libasuhum nurun, sampai pun pakaian mereka, orang-orang yang ada di sekeliling mimbar itu, pakaian mereka bercahaya. Pakaian mereka bercahaya. Cahaya sifatnya apa? Silau. Silaunya namun indah. Wa wujuhum nurun, dan wajah mereka pun bercahaya. Ya. Tidak seperti wajah kita. Cahayanya kalau kena sinar HP baru ada cahaya mantul gitu ya. Ini wajahnya memang memancarkan cahaya. Laisu bi anbiya wala syuhada. Namun begitu mereka itu bukan para nabi, bukan pula para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Yabghiduhumun nabiyuna wasyuhada. Keadaan mereka membuat para nabi ghibtah, dan para syuhada pun ghibtah. Apa itu ghibtah? Iri kebaikan, bukan hasad ya. Iri melihat mereka. Iri kebaikan, bukan iri hasad. Kalau iri hasad itu iri yang buruk ya. Baik. Faqalu ya Rasulullah sifhum lana. Wahai Rasulullah, jelaskan tentang mereka kepada kami. Siapa mereka? Siapa mereka yang wajahnya bercahaya, pakaiannya bercahaya, dan mereka berada di mimbar-mimbar yang bercahaya pula? Faqala al-mutahabbuna fillah. Al-mutahabbuna fillah, yang mereka itu saling mencintai karena Allah. Jadi munculnya rasa cinta satu sama lain itu disebabkan Allah mencintai mereka. Ya. Karena Anda dicintai Allah, saya mencintai Anda. Karena Anda dibenci Allah, bagaimana dibenci? Sifat-sifat Anda buruk, maka saya membenci. Membenci akhlak atau perbuatannya. Baik. Karena mereka mencintai, saling mencintai karena Allah. Wal mutajalisuna fillah, dan mereka bersahabat. Mutajalisun, duduknya mereka itu bukan karena kopi. Ya, bukan hanya ngopi, bukan. Tapi duduknya mereka karena apa? Karena cinta. Al-mutajalisun, mereka bersahabat. Ya. Bukan sesama tukang sepeda, bukan sesama punya moge, bukan sesama tukang ngopi, bukan. Nah, kayak antum, kayak kita yang ada di sini. Ini sesama apa? Fillah, karena Allah, karena kita di majlisul ilmi. Wal mutazawaruna fillah. Ya, dan mereka saling mengunjungi karena Allah. Nanti ada hadis lain yang menyebutkan tentang keutamaan az-ziyarah fillah. Ya. Mereka saling mengunjungi karena Allah, bukan karena berkunjung pinjam uang. Bukan. Bukan berkunjung karena daripada enggak ngapa-ngapain di rumah, saya mau ke sana. Enggak. Karena Allah. Baik. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, haqqat mahabbati lil ladzina yatazawaruna min ajli. Kata Allah apa? Telah tetap kecintaanku kepada mereka yang saling mengunjungi karena aku. Karena kecintaan kepada aku. Wa haqqat mahabbati lil ladzina yatanasaruna min ajli. Dan kata Allah yang kedua apa? Sungguh telah tetap rasa cintaku kepada mereka. Siapa? Yang mereka saling membela, ya,
pembelaannya itu karena aku, karena Allah. Jadi seorang muslim begitu, membela saudaranya muslim karena Allah, karena bukti cinta ia bela. Baik. Kemudian dalam hadis yang lain ini tentang 7 golongan ya. Ini hadis yang sangat ma'ruf atau masyhur di antara penuntut ilmu tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yang mana pada waktu itu tidak ada naungan kecuali dari Allah. Manhum, siapa mereka? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mereka mendapatkan naungan Allah yang pada hari di mana tidak ada naungan melainkan hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin enggak jadi salah satu golongan itu? Ingin. Tidak ada yang ngasih payung naungan kecuali Allah. Kalau kita ingin, kita perhatikan siapa mereka. Ya, di antaranya adalah yang saling mencintai karena Allah. Taib. Imamun adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil yang tidak berbuat kezaliman terhadap rakyatnya. Ini bukan pemimpin negara saja, bukan pemimpin wilayah provinsi, kabupaten, lurah, RT, bukan. Sampai pemimpin di dalam rumah tangga. Para bapak, para suami. Dia harus berlaku adil kepada anak-anaknya. Kalau anaknya lebih dari 1, harus adil. Harus adil kepada para istrinya. Kalau lebih dari 1. Ada yang lebih dari 1? Baru 1 kan? Alhamdulillah, muwahhidun. Kalau yang lebih dari 1 harus adil. Ya, sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kebutuhannya. Hak-haknya harus terpenuhi semua. Tapi dalam cinta bisa adil enggak? Ini sulit. Yang berhak dicintai harus istri pertama yang jelas. Ya. Yang harus dicintai paling pertama ya harus istri pertama. Yang kedua itu ya dicintai juga, tapi tidak boleh melebihi istri pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Khadijah meninggal, Aisyah dan para istri yang lain cemburu. Ya kan? Kenapa? Karena begitu besar cinta beliau kepada Khadijah radhiyallahu anha. Nah, kalau para bapak di sini ada yang istrinya lebih dari 1, maka istri yang pertama itu yang sudah berjuang ya bersama Anda. Maka haknya harus lebih besar, hak cintanya. Walaupun dalam perjalanan wallahu a'lam. Karena perkara hati ini berubah-ubah. Baik, jangan melebar masalah ini. Imamun adil, seorang pemimpin yang adil, intinya adil. Kalau zalim, tanggung jawabnya di hadapan Allah. Pemimpin rumah tangga, kepala keluarga, seorang bapak, seorang ayah, atau seorang suami harus adil. Kalau istrinya lebih dari 1, tidak adil, ancamannya mail, miring ya, bahaya. Taib. Wasyabun nasha'a fi ibadatillahi ta'ala. Dan seorang pemuda yang tumbuh di dalam ketaatan, yaitu ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini seorang pemuda yang sejak masa mudanya. Kenapa? Karena ia tumbuh dalam ketaatan terus, dan ini tidak mudah. Yang banyak terjadi kan masa mudanya foya-foya. Ntar sudah agak dewasa, sudah merasa tua, apalagi sudah ubanan, baru dekat kepada Allah, dan itu alhamdulillah. Nah, ini yang sejak mudanya sudah dekat kepada Allah SWT,
dan terjaga sampai ia meninggal. Maka ia mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti ya Ustaz, ana baru kenal dakwah salaf, baru kenal dakwah sunnah, baru hijrah kemarin, ana nggak dapat itu Ustaz. Masih bisa yang lain. Ya. Di sini kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita memahami agama ini dengan benar. Dibandingkan dengan saudara-saudara kita mungkin yang belum tersentuh hatinya. Atau kalau mereka dekat kepada Allah, tersentuh hatinya untuk kembali kepada Allah, namun tata caranya belum sesuai sunnah. Ikhwati fillah, kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjidi idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih. Seorang lelaki yang hatinya itu mu'allaq, terikat di masjid, gantung di masjid terus gitu ya hatinya. Idza kharaja minhu, kalau ia keluar hatinya itu masih maunya ke masjid terus. Hatta ya'uda ilaih, sampai ia kembali lagi ke masjid. Seperti bapak-bapak yang di hadapan kita semua insyaallah. Hatinya mu'allaqun fil masjid, ketika ada panggilan adzan untuk sholat bersegera. Kenapa? Hatinya di masjid. Ya, hatinya di masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah itu cintanya, istrinya mungkin. Tapi hatinya di masjid, kenapa? Karena ia tahu masjid itu rumah Allah, yang ada adab dan etika ketika di masjid, dan ibadah-ibadah terkhusus bagi kaum laki-laki, salat 5 waktunya di masjid, bukan di rumah. Maka ia mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah kelak. Kemudian yang keempat, warajulani tahabba fillahi fastama'a ala dzalika wa tafarraqa alaihi. Nah, ini yang keempat adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka berkumpul, mereka bersahabat karena atas dasar cinta kepada Allah. Dan kalaupun mereka berpisah, mungkin salah satunya yang sudah tidak dicintai Allah sehingga mereka berpisah. Baik. Mudah-mudahan kita menjadi golongan tersebut ya. Ketika kita bersama saudara kita itu karena cinta kepada Allah. Hanya satu teman Ustaz, boleh teman yang lain, banyak teman-teman kita. Warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Dan seorang lelaki yang ia berzikir kepada Allah, mengingat Allah khalian, di tempat yang sunyi sendiri, entah di malam hari atau pagi hari, ia sendiri, fafadat ainah, air matanya berlinang, berjatuhan. Mungkin ia menyadari akan dosa-dosanya sehingga ia menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah yang mana ia yakin Allah melihatnya, Allah mendengarnya, Allah mengetahuinya sampai ke dalam isi hatinya. Siapa sih di antara kita yang tidak berdosa? Karena kita semua pendosa, sadar maupun tidak, baik disengaja maupun tidak, kecil maupun besar. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Maka seseorang yang menyendiri, kemudian meneteskan air matanya, berlinang air matanya, ia berhak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan ia berhak mendapatkan naungan di hari kiamat kelak. Kemudian warajulun da'athum ra'atun dzatu hasabin wa jamalin faqala inni akhafu Allah taala. Kemudian seorang lelaki yang mana ia diajak oleh seorang wanita, ya,
Diajak oleh seorang wanita yang wanitanya ini bukan kaleng-kaleng gitu. Bukan wanita biasa. Dzatu hasabin, punya kedudukan, terpandang. Bukan wanita yang afwan, mungkin biasa gitu yang mangkal di jalanan. Atau yang sudah ngumbar auratnya begitu saja, seakan gak ada muruah, gak ada harkat martabat. Ini wanita yang dzat hasab, punya kedudukan dan terpandang, wa jamal, dan cantik, sehingga bukan wanita biasa. Seorang lelaki dipanggil artinya diajak untuk berbuat zina, namun ia berkata apa? Inni akhafullah ta'ala, sesungguhnya aku takut kepada Allah Ta'ala. Dan ini sudah realita yang dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Si Zulaikha cantik, punya kedudukan, dan sudah tertutup rapat. Tapi atas dasar ikhlas dan takut kepada Allah Azza wa Jalla, Nabi Yusuf alaihissalam terselamatkan dari fitnah wanita tersebut. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Dan dari hadis ini, semoga kita menjadi laki-laki yang tidak mudah terfitnah oleh seorang wanita. Karena sejatinya wanita itu suaranya saja sudah jadi fitnah. Bahkan gak jadi suara, HP, sekedar chatting, gak ada suara kan, tulisan. Kalau dengan lawan jenis itu ada daya tarik untuk komunikasi lebih. Betul enggak? Kalau iya, batasi dan secukupnya sesuai kebutuhan. Kalau hubungan kerja, maka sesuai kebutuhan hubungan kerja. Kalau penjual dan pembeli sebatas kebutuhan itu. Kalau lebih nanya kabar, nanya ini dan itu segala macam, khawatir. Khawatirnya bablas. Dan di zaman kita banyak sekali terjadinya perselingkuhan disebabkan oleh kemudahan komunikasi. Semoga Allah SWT menjaga kita dari fitnah tersebut. Wanitanya mungkin gak manggil, ya kan? Tapi ini memudahkan. Seakan-akan kita dipanggil, padahal wanitanya gak manggil. Nah, maka kalau itu terjadi, segera tutup pembahasan, segera untuk tidak melebar, melainkan hanya kepada kebutuhan saja. Maka di sini perlu difahami antara kaum laki-laki dan perempuan itu tidak ada pertemanan, ya. Teman saya itu fulanah, ini bukan teman. Sebatas kebutuhan karena ada hubungan yang harus dilakukan, yaitu hubungan kerja misalkan. Atau ada urusan tertentu. Maka kalau dijadikan teman, cukuplah masa lalu saja. Artinya apa? Sebelum kita kenal, sebelum kita tahu tentang hukum tersebut. Jadi wanita dan laki-laki tidak ada pertemanan. Yang ada pertemanan adalah laki-laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Adapun ketika sudah terjadi hubungan, artinya komunikasi yang harus dibatasi. Kalau tidak, bahaya bila dilanjutkan. Kemudian yang selanjutnya, ikhwah, yang ke-7 ya. Warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yaitu seorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah, ia menyembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan, disedekahkan oleh tangan kanannya. Hal ini menunjukkan kepada apa? Saking ikhlasnya, ya, saking ikhlasnya ia menutupi sedekahnya, tidak ingin diketahui oleh orang lain, sampai pun seakan-akan tangan kirinya tidak tahu jumlahnya berapa, ke siapa, seakan-akan tangan kirinya tidak tahu. Kenapa? Karena saking ikhlasnya dia, saking ingin menutup celah
dari riya. Karena riya itu muncul dari sesuatu yang ditampilkan. Tapi bukan berarti tidak boleh sedekah itu ditampilkan ya. Kenapa? Karena bisa jadi di situ untuk motivasi bagi yang lainnya. Sebagaimana ketika terjadi sedekah secara langsung, ya. Itu biasanya memang ada motivasi, tapi ada nilai yang perlu dikritisi. Artinya apa? Keikhlasannya. Ya, karena berat ya untuk menjaga hati. Mudah-mudahan kita semua jadi hamba Allah yang bisa ikhlas di dalam kebaikan, di dalam sedekah dan ibadah yang lainnya. Demikian ikhwati fillah, 7 golongan yang mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, dan semoga kita menjadi salah satu dari golongan tersebut sehingga kita mendapatkan naungan yang mana itu membuat kemudahan bagi kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah nanti. Kemudian yang selanjutnya satu hadis lagi, yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna rajulan zara akhan lahu fillah. Nah, ini tentang keutamaan ziarah, berkunjung kepada saudara kita fillah. Kuncinya harus fillah. Bahwasanya ada seorang lelaki zara akhan lahu fillah, ia berkunjung kepada saudaranya karena Allah. Fa arsadallahu lahu malakan. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat, ya, mengutus malaikat untuk mencegat, untuk mendatangi laki-laki tersebut. Faqala aina turid. Malaikat itu berkata kepada laki-laki ini, hendak kemana kamu? Mau apa kamu? Pergi kemana? Qala uridu an azura akhi fulanan. Aku ingin berziarah, aku ingin berkunjung kepada saudaraku fulan. Ya, tidak disebutkan namanya. Faqala li hajatin laka indahu. Engkau punya hajat yang ada pada dirinya? Engkau punya hajat terhadap dirinya? Atau dia punya hajat sehingga engkau datang kepadanya? Qala la, enggak. Aku enggak ada hajat. Dan dia pun enggak ada hajat terhadapku. Qala liqarabatin bainaka wa bainahu. Apakah ada hubungan kerabat, hubungan persaudaraan antara dirimu dan dirinya? Laki-laki itu menjawab, qala la, enggak. Aku bukan keluarganya, bukan kerabatnya. Qala, malaikat itu bertanya lagi, fa bi ni'matin laka indah, atau engkau punya nikmat yang ada pada dirinya, artinya kau ambil nikmat darinya, atau sebaliknya, kau punya nikmat ingin kau berikan kepadanya. Qala la, enggak punya. Qala fabima, kalau begitu apa? Motivasinya apa sehingga kamu tuh mau ke sana? Hajat enggak ada, keluarga pun bukan. Qala uhibbu fillah, atas dasar cinta kepada Allah. Aku ingin mengunjunginya, ingin tahu keadaannya. Qala, malaikat itu berkata, fa innallaha arsalani ilaika ukhbiruka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyahu wa qad aujaba lakal jannah wa qad aujaba lakal jannah. Ini di terakhirnya malaikat itu berkata apa? Wa qad aujaba lakal jannah. Surga itu sudah ditetapkan untukmu. Kenapa? Malaikat ini berkata, fa innallaha, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutusku. Baru mengatakan aku itu malaikat. Mungkin yang tadi percakapan pertama tidak tahu kalau dia malaikat. Taunya dia manusia. Allah SWT telah mengutusku kepada engkau untuk mengabarkan kepadamu bahwasanya Allah Ta'ala yuhibbuka, telah mencintaimu karena engkau telah mencintainya karena Allah. Waqad aujaba lakal jannah, karena itu engkau berhak mendapatkan surga.
Ya, sebatas cinta karena Allah. Bukan karena apa? Ada hajat-hajat duniawi, bukan. Bahkan bukan saudara juga. Perlu kita saling berkunjung ya pada ikhwah kita, saudara kita, terlebih kalau memang ikhwah kita membutuhkan kunjungan kita ketika sedang sakit ya kan, atau sedang tertimpa musibah, atau salah satu keluarganya ada yang meninggal, maka kita takziah ya, takziah, menjenguk orang sakit, membantu orang yang sedang kesulitan. Berarti ada nilai plus banyak pahala yang kita dapatkan selain ziarah fillah. Baik. Wa syartu hadhihi al-ukhuwah an takuna lillahi wa fillah. Disebutkan syarat dari ukhuwah, persaudaraan ini adalah pertama persaudaraannya karena Allah. Yang kedua fillah. Apa itu lillah wa fillah? Ya. Lillah karena Allah mencintai, kita saling mencintai. Ya. Wa fillah karena Allah meridhoi. Ya. Kenapa meridhoi? Karena teman kita layak untuk kita cintai. Dan Allah mencintainya sehingga kita mencintainya. Maka ukhuwah itu bukan hanya lillah, tapi harus fillah. Ya, dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Bihaitsu takhlu min syawaibid dunya wa alaiqaha al-maddiyati bil kulliyah ya. Ini juga perlu diperhatikan, menjadi lillah dan fillah itu karena takhlu min syawaibid dunya. Ya, bersih dari noda-noda duniawi. Dan tidak ada hubungan antara keduanya itu maddah maliyah ya. Materi dunia bil kulliyah secara totalitas tidak ada. Wa yakunul ba'itsu 'alaiha al-imanu billahi la ghair. Ya, motivasinya apa? Motivasinya yaitu karena dasar iman terhadap Allah, bukan karena yang lainnya. Bukan karena deketin si fulan, karena fulan punya sesuatu, bukan. Bukan deketin karena ini dekat-dekat pemilu, bukan. Tapi karena lillah wa fillah. Kemudian ikhwati fillah, a'azanallahu yakum jami'an. Di dalam ukhuwah al-islamiyah, ukhuwah fillah walillah, ada adab-adab yang juga perlu kita perhatikan ketika kita mengambil orang lain sebagai teman kita. Ya. Nah, di majelis ini semoga semua layak untuk kita jadikan teman. Ya, kalau memenuhi kriteria yang akan disebutkan dalam kesempatan singkat ini, yang mereka layak dijadikan teman yang pertama adalah aqilan, orang yang berakal. Orang yang akalnya tidak waras, nyeleneh, banyak syubhat, nah ini bahaya. Jangan. Yang berakar li'annahu la khaira fi ukhuwatil ahmaqi wa suhbati. Karena tidak ada kebaikan ya, berteman, menjadikan ia teman dekat kalau dia itu dungu, ya, bodoh. Ya, kalau dia bodoh objek berarti, objek untuk diajari, untuk didakwahi. Id qad yadhurrul ahmaqul jahilu min haitsu yuridu ay yanfa'. Ya, bisa jadi orang yang ahmak, yang bodoh tadi, karena kebodohannya ia menginginkan kebaikan, ya, orang-orang yang bodoh tadi menginginkan kebaikan yang memberi manfaat namun madharat. Ya, karena dia bodoh enggak tahu mana yang baik, yang mana yang buruk. Setahu dia baik, padahal itu mudharat. Kayak yang pertama, yang kita jadikan teman adalah yang akil, yang berakal. Kemudian yang kedua, husnul khuluq, hasanul khuluq, yang akhlaknya baik, ya, perangainya baik. Sayyi'ul khuluqi wa in kana aqilan faqad taghlibuhu syahwatun aw yatahakkamu fihi ghadabun
fayusi'a ila sahibih. Karena kalau akhlaknya buruk, ya, walaupun dia berakal, akhlaknya buruk tapi dia berakal. Walaupun demikian, terkadang hawa nafsunya itu mengalahkan akalnya. Sehingga ia akan melampiaskan kemarahannya, ya, yang bisa berbuah keburukan terhadap temannya. Ya. Maka bukan hanya berakal, tapi harus husnul khuluq, akhlaknya baik. Ya, kalau akhlaknya nggak baik, walaupun dia berakal, pintar, mudarat juga buat kita. Akhlaknya buruk. Baik. Kemudian yang ketiga, taqiyan. Orang yang bertakwa. Syarat yang harus kita jadikan teman itu yang bertakwa, yang takut kepada Allah Azza wa Jalla, bukan fasik. Kenapa? Li'annal fasiqa al-kharija an ta'ati rabbih la yu'man janibih. Karena orang yang fasik, yang keluar dari ketaatan kepada Rabbnya, tidak taat kepada Allah, banyak berbuat maksiat, la yu'man, tidak bisa dipercaya. Karena menurutnya bohong itu ya nggak apa-apa, menipu nggak apa-apa. Ini kan fasik. Ya. Taib. It qad yartakabu lidha sahibihi jarimatan la yubali ma'aha bi ukhwatin aw ghairiha. Bisa jadi ia berbuat kejahatan yang memberikan mudarat, namun ia tidak menghiraukan kejahatan tersebut terhadap temannya. Dia nggak pandang temannya, nggak apa-apa. Yang disebut dengan apa ini? Bisa jadi musuh dalam selimut. Nah, gak kelihatan, padahal musuhnya adalah teman kita. Kenapa hal tersebut orang fasik tidak boleh dijadikan teman? Li'anna man la yakhafu Allah Ta'ala la yakhafu ghairah bihalin minal ahwal. Dia gak takut sama Allah, apalagi sama manusia. Sama dosa dia sudah pelakunya. Bagaimana dengan kita? Kita bisa dizalimi. Kita bisa terkena imbasnya. Kenapa? Karena ia tidak bertakwa. Maka ini penting sekali. Ya. Dalam pertemanan kita lihat berakalnya atau tidak, kemudian akhlaknya baik atau tidak. Ya. Karena bisa jadi orang-orang cerdas, namun akhlaknya tidak baik. Yang terlebih dari itu adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, yang keempat, mulaziman lil kitabi wa sunnati ba'idan 'anil khurafati wal bid'ah. Ya. Yang jadikan teman adalah mereka yang beriltizam, berpegang teguh terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi khurafat. Ya, tahayul, khurafat wal bid'ah. Ya. Mereka mungkin jadikan pertemanan tapi tidak teman yang loyal kita kepadanya. Kenapa? Idzil mubtadi qad yanalu sadiquhu min syu'mi bid'ati. Ya, bisa jadi bid'ahnya itu menular. Ya, menular kepada kita yang sudah tidak menjalankan, sudah meninggalkan. Baik. Wali anal mubtadi wa sahibal hawa hijratuhuma muta'ayyanatun wa muqata'atuhuma lazimah fa kaifa tumkin khullatuhuma wa sadaqatuhuma. Ya. Mereka apalagi kalau sudah mengakar ya, kebid'ahannya, khurafatnya. Kalau kita jadikan teman, kita tidak merubah, kita yang tertular. Karena itu penyakit. Karena ia menganggapnya itu kebaikan. Ya, bukan menganggapnya itu keburukan. Bahkan menganggapnya hasanah. Kalaupun bid'ah hasanah. Kita nggak punya kemampuan untuk menjelaskan, lebih baik ijtinab. Kita tinggalkan, kita jauh darinya. Nggak perlu dekat, apalagi kebawa ngikut-ngikutan mereka.
Taib, inilah kriteria orang-orang yang berhak untuk dijadikan teman. Yang pertama akil, berakal. Yang kedua baik akhlaknya. Ketiga bertakwa. Dan yang keempat yang beriltizam terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Waqad awjaza hadhil adab fi ikhtiyaril ashab ahadus salihin faqala yusi ibnah. Ya. Adab-adab yang 4 ini disebutkan oleh salah seorang saleh ya, ketika ia mewasiatkan kepada anaknya ya, disebutkan secara ringkas gitu. Ya bunayya idza aradat laka ila suhbatir rijali hajatun, wahai anakku, bila engkau butuh kepada persahabatan terhadap orang lain ya, dari kaum laki-laki, fashab man idza khadamtahu sanaka, maka bertemanlah dengan orang yang apabila engkau memberikan bantuan kepadanya, ia menjagamu. Wa in sahibtahu zanaka, bila engkau menjadikan ia sebagai teman, ia menghiasimu, ia tidak merusakmu, ia menghiasimu. Wa in qa'adat bika ma'unatun manaka, apabila engkau butuh suatu perbekalan ya, engkau dalam kesulitan butuh bekal, dia manaka, mencukupi perbekalanmu ya. Ishab man idza madatta yadaka bi khairin maddaha, bertemanlah dengan orang yang apabila engkau tanganmu melakukan kebaikan, ia pun membalas kebaikan itu. Wa in ra'a minka hasanatan addaha, dan apabila ia melihat darimu sebuah kebaikan, ia pun menghargai kebaikanmu. Bukan membuli. Karena kita mau berbuat kebaik malah dibuli. Itu kan terjadi. Kenapa enggak suka sama kita? Maka orang yang seperti itu jangan dijadikan teman. Karena tidak menguatkan kita. Kita mau berbuat baik dibilang sok alim. Ya kan? Nah, ini berarti orang yang tidak baik. Taib. Wa in ra'a sayyi'atan saddaha, apabila ia melihat engkau berbuat keburukan, saddaha, ia menegur, menasihati, saddaha, kemudian menyempurnakan. Artinya apa? Itu kekurangan pada kita yang ia punya hak untuk menyempurnakannya. Ishab man idza sa'altahu a'taka, bertemanlah dengan orang yang apabila engkau minta, a'taka, ia pun memberimu. Tidak pelit. Ya, orang pelit jangan dijadikan teman gitu. Wa in sakatta ibtadaka, apabila engkau diam, ibtadaka, ia memulainya. Kadang-kadang kita diam, dia diam juga. Enggak ada respon, enggak ada empati. Nah, ini jangan. Kenapa? Teman kita itu punya perhatian. Ketika kita diam, mungkin ada sesuatu, apa dari wajah kita sedang terjadi sesuatu, dia akan bertanya, memulai pembicaraan. Apa yang terjadi? Ada apa denganmu? Nah, dia ada perhatian. Bukan kita diam, dia mendiamkan. Wa in nazalat bika nazilun wasaka, dan apabila engkau ditimpa suatu musibah, ia menghiburmu. Ya, menghibur, bukan bicara syukurin. Nah, kalau kita kena musibah, syukurin. Makanya udah saya bilangin apa? Ah, ini enggak menguatkan, enggak menghibur. Sudah terkena musibah, jatuh tertimpa tangga. Ya, orang-orang yang sedang terjatuh itu harusnya dikuatin, dihibur. Ya. Baik. Kemudian ishab man idza qulta saddaqa qaulaka, bertemanlah dengan orang yang apabila engkau berbicara, ia mempercayai perkataanmu, mempercayai pembicaraanmu. Ya. Wa in hawaltuma amran ammaraka,
Dan apabila engkau berdua dalam suatu urusan, ia menjadikanmu sebagai pemimpin. Kenapa? Ia ingin memuliakan kita. Wa in tanaza'tuma syai'an atharaka. Dan apabila terjadi perselisihan di antara kamu berdua, ia atharaka, mendahulukanmu. Artinya apa? Lebih kepada dia yang tidak tidak merasa paling benar. Nah, ini wasiat dari seorang soleh kepada anaknya. Demikianlah orang-orang yang berhak untuk kita jadikan teman. Dan mudah-mudahan yang hadir dalam majelis ini, kita semua dari ikhwan adalah orang-orang yang berteman karena Allah Subhanahu wa taala dan dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula para ummahat yang ada di belakang, kehadiran mereka untuk menambah ilmu, untuk menambah pertemanan karena Allah, dalam menggapai ridha Allah, bukan karena baju baru sehingga aku hadir kajian. Ya kan? Kalau ummahat itu punya baju baru, kapan ya kondangan gitu? Kapan ya kajian? Baik. Semoga tidak masuk ke dalam hati, walaupun nyata. Berarti kalau mau ibunya kajian terus, sering ganti pakaiannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita masuk kepada hak-hak ukhuwah, ya, hak-hak persaudaraan, dan kita memahami tentang keagungan atau kemuliaan persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, dan fadilah dari berziarah, berkunjung kepada teman kita. Tapi juga kita harus lihat waktu yang tepat, ya. Atau zamannya sekarang sudah ada HP, bisa komunikasi. Hendaknya kalau berkunjung, kita harus tahu teman kita, dia lebih suka dihubungi dulu atau tiba-tiba datang. Ya, untuk zaman sekarang sepertinya lebih suka kalau kita kabarin, ya, karena sudah ada media untuk mengkabarinya. Tapi wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada benarnya itu dari Allah, kalau ada salahnya itu dari saya pribadi dan syaitan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Mari kita tutup majelis pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.